pada abangku yang tersayang, yakni Abang Monterza Muhammad Fikri, yakni putra pertama dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Bapak atau disebut mantan ayah. Boleh mana saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Komentar Channel. Di video kali ini kita akan menyaksikan komentar dari putranya Saifuddin Ibrahim yang pertama, yaitu Monterza Muhammad Fikri, yang diundang di channel YouTube-nya Ipung Atria. Bang Fikri ini merasa geram dengan kelakuan si Udin, yang selalu menghujat Islam. Sampai-sampai di awal video tadi, ia mengatakan si Udin ini, sebagai mantan ayah. Baiklah, mari kita saksikan saja dulu videonya. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah memberikan saya kehidupan. Iya, dan makin seger saja sekarang. Iya, memang sih. Bukti Allah memberikan kesehatan kepada abang. Ya, karena memang alhamdulillah Allah memberikan saya sebutannya walaupun aku memang tidak pernah melihat Allah, tapi aku mempercayai di Allah itu ada. Walaupun aku tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, aku percaya beliau itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, aku percaya beliau pernah ada dan mengajarkan Islam sampai ke generasi sekarang. Ya. Baik. Tadi sebelum maghrib beliau menyampaikan rasa kemarahan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim. Bagaimana itu? Kemarahannya itu dimulai, aku kaget baru tahu dari channel-channel Islam menyampaikan kabar bahwa ayah saya, dimulai dari channel Yusuf PI ya. Itu aku baru tahu kalau ayah saya menyebut Nabi Muhammad tidur dengan orang mati. Itu membuat saya kaget dan benar-benar itu sangat marah, membuat saya sangat marah. Dan dari situ saya menunggu waktu malam. Mungkin saat itu ayah saya lagi siang hari ya di Amerika. Di situ saya benar-benar memaki dan menyumpahi ayah saya. Di situ ayah saya kaget lalu membalas, "Kamu itu anak durhaka. Kamu sendiri kenapa menyebut Nabi Muhammad dengan hal yang paling nggak pantas? Ini salah satu hinaan yang paling membuat saya menyumpahin dia." Kata-kata yang ayah ucapkan itu nggak bisa ngebayang bagaimana murkanya Allah kalau kekasihnya difitnah seperti itu. Luar biasa keimanan Bang Fikri ini. Gak rela Islam dan Rasulullah dihina, sampai dia marah besar terhadap ayah kandungnya sendiri. Aku sendiri juga takut, makanya aku memihak Rasulullah SAW dan Allah SWT. Aku memihak mereka, aku memihak keluarga Nabi, aku memihak semua ulama yang berpandangan lurus dan mengikuti ajaran Nabi. Benar. Dan itu disaksikan oleh Saddam sama Davi. Saddam membela saya, alhamdulillah. Berarti memang Saddam itu luar biasa. Itu waktu itu marahnya lewat tulisan atau lewat tulisan? Lewat tulisan. Tulisan. Iya, tulisan. Apa yang ditulis? Aku tulis dengan sebutan ejekan para netizen, yaitu Taipudin. Terima kasih. Kamu nggak tahu saya ini bukan orang baik. Aku nggak mau nyebut dia nama ayah lagi, karena gelar itu sudah hilang dalam hati saya. Betul. Gak pantas panutannya. Iya, gak pantas. Karena seorang ayah yang beragama Muslim seharusnya melindungi anaknya dari api neraka. Tapi dia malah seolah-olah dia menyeret kami sekeluarga ke neraka. Dia tuh memang sengaja, ibaratnya tuh ini menurut teori saya ya, ayah saya itu murtad karena ngambek sama Allah. Itu dugaan teori saya. Karena dia waktu masih Islam dia tuh nggak mendapatkan apapun yang dia inginkan, sampai dia begitu masuk Kristen. Dulu kami rumahnya sederhana lah, sekarang dia punya apartemen mewah, mobil, hal-hal yang tidak dimiliki waktu dia masih Islam. Di situ kami coba bertahan, menahan amarah. Sejujurnya aku ingin menonjok wajahnya, ya Allah.
aku ingin menonjok wajahnya karena ini dia memang terus menghina. Mungkin umat muslim seluruh penonton ini mungkin nggak bisa ngebayang gimana rasanya setiap hari dengar ocehan ayah saya menghina Islam, tapi mau bagaimanapun kami tidak bisa melakukan counter pada saat itu. Kami cuma bisa diam dan diam sampai waktu kami punya, alhamdulillah Allah memberikan kami ilmu pengetahuan tentang Islam dan kami bisa mengcounter, tapi berharap dia sadar akan kesalahannya. Ternyata dia masih keras kepala, Pak. Iya bang, si Udin itu emang dablek, punya sifat sombong yang luar biasa. Jadi si Udin ini diciptakan sebagai bentuk ujian dari Allah untuk anak-anaknya yang muslim. Anggaplah Udin itu hanya aksesoris di dunia ini bang. Justru dengan keongoan si Udin, Allah mengangkat derajat putra-putranya ini. Beliau, saya tahu sendiri beliau bergelimang harta. Iya, bergelimang harta. Wah, luar biasa itu. Mobil ada, fasilitas ada, rumah bagus dan sebagainya. Sekarang di Amerika, di situ membuat saya tersenyum. Penderitaan ayah saya ada hiburan bagi saya. Jadi saudara-saudara, saya minta juga berdoa untuk saya agar saya sehat, agar saya kuat, dapat makan sepiring aja, nggak usah banyak-banyak, sepiring saja untuk saya. Dan tetap kita doakan mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Kalaupun tidak dapat hidayah, ya walau bagaimanapun tetap kita terus doakan saja. Barangkali setajam-tajamnya batu, kalau kena air, tetesan air terus menerus, maka batu itu akan cekung, kan begitu kurang lebih. Iya Pak. Iya. Sekarang adanya Bapak Pendeta Syaifudin Ibrahim waktu di Indonesia dengan di Amerika, lebih nyaman mana, Abang Fikri? Ketika ayah saya terjebak di Amerika atau nggak bisa kembali ke Indonesia, aku bisa berkatakan alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Ya. Bersyukur karena dia sudah dijauhkan dari, agar dia tidak memurtadkan anak-anak si Saddam Hussein, itu cucunya sendiri. Jangan sampai, aku nggak bisa ngebayangin kalau dia berhasil memurtadkan cucunya sendiri. Cucunya kan sering jadi pendeta itu kan. Itu ya? Iya. Di situ kan memang aku marah, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi setiap kali cucunya yang kecil itu, anaknya Saddam ya, yang bayi itu datang digendong Saddam itu, kalau ada Pak Syaifudin Ibrahim mesti, woi calon pendeta, begitu ya? Iya. Dan aku alhamdulillah Allah mengabulkan harapan saya, yaitu dia dengan tidak bisa kembali ke Indonesia. Ya. Baik, seandainya Bapak Syaifudin Ibrahim menonton ini, apa yang mau Abang Fikri sampaikan? Entahlah, aku nggak terlalu berharap, tapi sepertinya hari ini mungkin karena sudah mengucapkan kata-kata yang paling kelewatan, mungkin Allah SWT sudah murka ini. Aku nggak bisa ngebayangin kemurkaannya kayak gimana. Karena itu kenapa aku memihak Allah dan Rasulnya. Aku nggak mau membela ayah saya lagi, sudah. Kalau dia pengen memilih mati dalam keadaan kafir, itu pilihan dia. Jangan sampai aku bertemu dengan dia kalau dia memilih mati dalam keadaan kafir. Itu istrinya sekarang kabur ke Indonesia. Ya, ya memang bisa dibilang benar. Bisa dibilang benar. Kemudian kalau misalnya ada netizen yang berkomentar, oh dasar anak durhaka, bagaimana? Mungkin itu bisa dari kalangan penggemar ayah saya, ataupun ya kalau dari muslim sih aku nggak bisa, ya terserah mereka ya. Tapi memang kalau mereka mendoakan aku yang baik-baik, ya alhamdulillah. Tapi jangan yang buruk lah kalau dari netizen Islam. Tapi tentunya memang Bapak Syaifudin Ibrahim ini keterlaluan ya. Iya, udah kalau Syaifudin ini, waduh, keterlaluan memang. Terlalu nekat dan terlalu ngawur ya. Iya. Hampir tiap hari hujatan, terus menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah dengan tanpa dalil, yang tidak alkitabiah, yang tidak ada dalilnya,
tidak sesuai dengan data dan fakta. Begitu. Iya, Pak. Udin emang keterlaluan, memutarbalikkan dalil seenak congornya sendiri. Jadi kita salut sekali dengan ketiga putra si Udin. Mereka semua tidak ada yang terbawa dengan keyakinan si Udin. Malahan mereka memerangi si Taipudin. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.